Bab 11. Quidditch. Memasuki bulan November, hawa menjadi sangat dingin. Pegunungan yang mengelilingi sekolah berubah menjadi abu-abu berlaput es, dan danau seolah menjadi baja beku. Setiap pagi, tanah berselimut salju. Hagrid terlihat dari jendela atas tengah melumerkan salju pada sapu-sapu untuk pertandingan Quidditch. Ia memakai jubah panjang dari kulit tikus mondok, sarung tangan dari bulu kelinci, dan sepatu bot besar dari kulit berang-berang. Masa pertandingan Quidditch telah mulai. Pada hari Sabtu, Harry akan bermain dalam pertandingan pertamanya setelah berminggu-minggu berlatih. Gryffindor versus Slytherin. Jika Gryffindor menang, peringkat mereka akan naik ke tempat kedua dalam kejuaraan antar asrama. Nyaris tak ada yang pernah melihat Harry bermain, karena Wood telah memutuskan bahwa sebagai senjata rahasia mereka, Harry harus dirahasiakan. Tetapi berita bahwa dia akan bermain sebagai Seeker entah bagaimana telah bocor, dan Harry tak tahu mana yang lebih buruk. Anak-anak berkata kepadanya bahwa dia akan bermain dengan brilian, atau mereka berkata akan berlari-lari di bawahnya memegangi kasur. Sungguh beruntung bahwa sekarang Harry berteman dengan Hermione. Dia tak tahu bagaimana bisa menyelesaikan semua PR-nya tanpa Hermione. Apalagi dengan latihan menit terakhir Quidditch yang diwajibkan Wood. Hermione juga telah meminjaminya buku Quidditch dari masa ke masa yang ternyata menarik sekali. Harry jadi tahu ada 700 cara melakukan tindakan bodoh dalam Quidditch dan kesemuanya terjadi di pertandingan Piala Dunia pada tahun 1473. Bahwa Seeker biasanya pemain yang paling kecil dan paling gesit. Dan bahwa kecelakaan-kecelakaan paling berat Quidditch tampaknya diderita mereka. Bahwa walaupun orang jarang sekali mati karena bermain Quidditch, bisa terjadi wasit-wasit menghilang begitu saja dan baru ditemukan berbulan-bulan kemudian di Gurun Sahara. Hermione sudah tidak terlalu ketat lagi dalam hal melanggar peraturan, sejak Harry dan Ron menyelamatkannya dari troll gunung, dan sikapnya juga jadi jauh lebih menyenangkan. Sehari sebelum pertandingan Quidditch pertama Harry, mereka bertiga berada di halaman yang super dingin selama jam istirahat, dan Hermione menyihir api biru terang yang bisa dibawa-bawa dalam botol selai. Mereka sedang berdiri memunggungi api itu, menghangatkan diri, ketika Snape menyeberangi halaman. Harry, Ron, dan Hermione merapat untuk menghalangi api dari pandangan. Mereka yakin menyihir api tak diizinkan. Celakanya, wajah mereka yang menyiratkan perasaan bersalah tertangkap mata Snape. Dia mendekat dengan terpincang-pincang. Dia tidak melihat api itu, tapi kelihatannya dia mencari-cari alasan untuk bisa mengadukan mereka. "Apa itu yang kau pegang, Potter?" "Buku Quidditch dari masa ke masa." Harry menunjukkannya. "Buku perpustakaan tidak boleh dibawa keluar sekolah," kata Snape. "Berikan padaku." 5 angka dipotong dari Gryffindor. "Peraturan itu diada-adakan," gumam Harry gusar ketika Snape terpincang-pincang menjauh. "Kenapa ya kakinya?" "Entahlah, tapi ku harap sakit sekali," kata Ron sengit. Ruang rekreasi Gryffindor bising sekali malam itu. Harry, Ron, dan Hermione duduk bersama di dekat jendela. Hermione sedang memeriksa PR jimat dan guna-guna milik Harry dan Ron. Dia tidak mengizinkannya mereka menyalin PR-nya. Tetapi dengan meminta Hermione memeriksa PR mereka tahu mendapatkan jawaban yang benar juga. Harry merasa resah. Dia menginginkan kembali buku Quidditch dari masa ke masa untuk mengalihkan pikirannya dari pertandingan besok. Kenapa dia harus takut pada Snape? Seraya bangkit, dia memberitahu Ron dan Hermione dia akan bertanya kepada Snape kalau dia boleh meminta kembali buku itu. "Kau sendiri saja deh," kata mereka serempak. Tetapi Harry menduga Snape tak akan menolak jika ada guru-guru lain mendengarkan. Dia menuju ke ruang guru dan mengetuk. Tak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, tetap tak ada jawaban. Mungkin Snape meninggalkan buku itu di dalam, layak diselidiki. Harry mendorong pintu hingga terbuka dan mengintip ke dalam. Pemandangan yang tampak olehnya sungguh mengerikan. Snape dan Filch ada di dalam cuma berdua. Snape mengangkat jubahnya sampai ke atas lutut. Salah satu kakinya luka berdarah-darah. Filch sedang membebatnya. "Malu sialan," Snape memaki. "Bagaimana mungkin kita mengawasi 3 kepala sekaligus?" Harry berusaha menutup pintu diam-diam. Tetapi... "Potter!" Wajah Snape berkeriyut saking marahnya ketika dia menjatuhkan jubahnya untuk menyembunyikan kakinya. Harry menelan ludah. "Saya hanya ingin tahu apakah saya boleh mengambil buku saya." "Keluar! Keluar!" Harry pergi, sebelum Snape sempat mengurangi angka Gryffindor. Dia berlari balik ke atas. "Berhasil?" tanya Ron ketika Harry bergabung kembali bersama mereka. "Ada apa?" Dalam bisikan pelan, Harry memberitahu mereka apa yang telah dilihatnya. "Kalian tahu apa artinya ini?"
Dia mengakhiri ceritanya dengan menahan napas. Dia mencoba melewati anjing kepala 3 itu pada malam Halloween. Kesitulah dia waktu kita melihatnya. Dia ingin mengambil entah apa yang dijaga si anjing. Dan aku berani mempertaruhkan sapuku. Dialah yang memasukkan troll itu untuk mengalihkan perhatian. Mata Hermione terbelalak. Tidak, dia tak akan begitu, kata Hermione. Aku tahu dia tidak begitu menyenangkan. Tetapi dia tidak akan mencoba mencuri sesuatu yang disimpan Dumbledore. Astaga Hermione, kau pikir semua guru itu orang suci atau apa? Tukas Ron. Aku setuju dengan Harry. Aku tidak percaya pada Snape. Tetapi apa yang dikejarnya? Apa yang dijaga anjing itu? Harry pergi tidur dengan kepala penuh pertanyaan yang sama. Neville mendengkur keras, tetapi Harry tidak bisa tidur. Dia mencoba mengosongkan pikiran. Dia perlu tidur. Dia harus tidur. Beberapa jam lagi dia akan bermain dalam pertandingan Quidditch-nya yang pertama. Tetapi ekspresi wajah Snape ketika Harry melihat kakinya tidak mudah dilupakan. Paginya, udara sangat cerah dan dingin. Aula besar dipenuhi aroma lezat sosis goreng dan obrolan riang anak-anak yang sudah menanti-nanti saat menonton pertandingan Quidditch yang seru. Kau harus sarapan. Aku tak ingin sarapan. Sepotong roti saja, Hermione membujuk. Harry gelisah. Sejam lagi dia akan berjalan ke lapangan. Harry, kau butuh tenagamu, kata Seamus Finnegan. Seeker selalu jadi sasaran serangan tim lawan. Terima kasih, Seamus, kata Harry seraya mengawasi Seamus yang memberi saus tomat banyak-banyak ke sosisnya. Pada pukul 11, seluruh sekolah tampaknya sudah memenuhi tempat duduk tinggi di sekeliling lapangan Quidditch. Banyak anak yang membawa teropong. Tempat duduknya memang sudah tinggi sekali, tapi kadang-kadang masih tetap sulit melihat apa yang sedang terjadi. Ron dan Hermione bergabung dengan Neville, Seamus, dan Dean si penggambar West Ham di deret paling atas. Sebagai kejutan untuk Harry, mereka telah membuat spanduk besar dari spray yang telah dicabik-cabik Scabbers. Tulisannya Potter for President, dan Dean yang pandai menggambar telah melukis singa besar Gryffindor di bawahnya. Kemudian Hermione menyihirnya sedikit sehingga catnya berpendar warna-warni. Sementara itu, di kamar ganti, Harry dan para anggota tim lainnya sedang memakai jubah Quidditch mereka yang berwarna merah. Slytherin akan bermain dengan seragam hijau. Wood berdehem, meminta anggota-anggotanya diam. Oke, Min, katanya. Dan Wumin, kata Angelina Johnson si Chaser. Dan Wumin, Wood setuju. Ini saatnya, sangat penting, kata Fred Weasley, yang sudah lama kita semua nantikan, kata George. Kami sudah hafal pidato Oliver, Fred memberitahu Harry. Kami sudah masuk tim tahun lalu. Tutup mulut kalian berdua, kata Wood. Ini tim terbaik yang pernah dimiliki Gryffindor selama beberapa tahun terakhir ini. Kita akan menang, aku yakin. Dia membelalak kepada mereka semua seakan ingin mengatakan kalau tidak, awas. Betul, sudah waktunya. Semoga sukses. Harry mengikuti Fred dan George meninggalkan kamar ganti dan berharap lututnya tidak goyah. Memasuki lapangan di bawah gemuruh sorakan. Madam Hoods menjadi wasit. Dia berdiri di tengah lapangan, menunggu kedua tim dengan sapu di tangannya. Aku menginginkan permainan yang jujur, anak-anak, katanya setelah mereka semua berkumpul mengelilinginya. Harry memperhatikan bahwa Madam Hoods tampaknya bicara khusus kepada Kapten Slytherin, Marcus Flynn, anak kelas 5. Bagi Harry, tampaknya Flynn punya keturunan darah troll. Dari sudut matanya, Harry melihat spanduk yang berkibar di atas para penonton, bertuliskan Potter for President. Jantungnya berdegup. Dia merasa lebih berani. Silakan naik ke sapu kalian. Harry naik ke atas nimbus 2000-nya. Madam Hoods meniup peluit peraknya keras-keras. 15 sapu meluncur ke atas. Makin lama makin tinggi. Pertandingan dimulai. Dan Quaffle langsung berhasil ditangkap oleh Angelina Johnson dari Gryffindor. Sungguh Chaser luar biasa cewek satu ini. Lumayan menarik lagi. Jordan! Maaf, Profesor. Sahabat si kembar Weasley, Lee Jordan adalah komentator pertandingan ini. Ia diawasi ketat oleh Profesor McGonagall. Dan Angelina benar-benar gesit di atas. Lontaran tepat kepada Alicia Spinnet. Penemuan baru yang bagus si Oliver Wood. Tahun lalu cuma cadangan. Kembali ke Angelina dan... Tidak! Slytherin berhasil merebut Quaffle. Kapten Slytherin, Marcus Flynn, berhasil merebut Quaffle dan meluncur menjauh. Flynn terbang bagai elang di atas sana. Dia akan mencetak gol. Tidak! Dihentikan oleh gerak hebat kiper Gryffindor.
Wood dan Gryffindor kembali memegang Quaffle, dan itu Chester Katie Bell dari Gryffindor menukik manis menyitari Flynn, naik lagi dan pasti sakit sekali belakang kepalanya dihantam Bludger. Quaffle berhasil direbut Slytherin. Adrian Pussy melesat menuju gawang, tetapi dia diblok oleh Bludger kedua yang dilemparkan ke arahnya oleh Fletch atau George Weasley. Tak bisa membedakan yang mana. Yang jelas gerakannya bagus dari Beetle Gryffindor. Dan Angelina kembali memegang bola, tak ada halangan di depannya dan dia meluncur, benar-benar terbang, menghindari Bludger yang melaju cepat ke arahnya. Gol di depannya, ayo Angelina. Kiper Bletchley menukik. Lolos! Gol untuk Gryffindor! Sorakan anak-anak Gryffindor membahana menembus udara dingin, ditimpa jerit sesal dan ratapan anak-anak Slytherin. Geser sedikit, Hagrid! Ron dan Hermione merapat untuk memberi cukup tempat bagi Hagrid untuk bergabung bersama mereka. Dari tadi nonton dari pondokku, kata Hagrid sambil membelai teropong besar yang tergantung di lehernya. Tapi tidak seseru kalau ada di sini. Snitch-nya belum kelihatan? Belum, kata Ron. Harry belum banyak kerjaan. Cuma menghindari serangan, tapi kan susah juga, kata Hagrid mengangkat teropongnya dan memandang ke langit. Ke arah titik yang tak lain dan tak bukan adalah Harry. Jauh di atas mereka, Harry melayang di atas para pemain lainnya, menajamkan mata mencari-cari Snitch. Ini bagian dari rencana permainannya bersama Wood. Menyingkirlah jauh-jauh sebelum kau melihat Snitch, kata Wood. Kita tak ingin kau diserang sebelum waktunya. Ketika Angelina mencetak gol, Harry 2 kali melakukan terbang jungkir balik untuk melepas perasaannya. Sekarang dia sudah mencari-cari Snitch lagi. Sekali dia melihat kilatan emas, tetapi ternyata pantulan arloji salah satu dari si kembar Weasley. Sekali ada Bludger yang meluncur ke arahnya, tetapi Harry berhasil mengelak dan Fred kemudian mengejar bola itu. Baik-baik saja di atas, Harry. Fred masih sempat berteriak ketika dia memukul Bludger keras-keras ke arah Marcus Flynn. Slytherin memegang bola, kata Lee Jordan. Chester Pussy menunjuk menghindari 2 Bludger, 2 Weasley dan Chester Bell, dan meluncur ke arah... Tunggu, apa itu Snitch? Gumama merambat di antara para penonton ketika Adrian Pussy menjatuhkan Quaffle, gara-gara terlalu sibuk menoleh memandang kilatan emas yang baru saja melewati telinga kirinya. Harry melihatnya. Dengan penuh semangat, dia menukik menuju kilatan emas itu. Seeker Slytherin, Terence Hicks juga telah melihatnya. Bersamaan mereka meluncur menuju Snitch. Semua Chester tampaknya sudah melupakan tugas mereka saat mereka melayang di udara untuk menonton. Harry lebih cepat dari Hicks. Dia bisa melihat bola kecil bulat itu dengan sayap berkepak, meluncur ke atas. Harry menambahkan kecepatan. Brak! Gerung marah terdengar dari anak-anak Gryffindor di bawah. Marcus Flynn sengaja menabrak Harry dan sapu Harry melenceng keluar jalur. Harry sendiri berpegang erat-erat agar tidak jatuh. Curang! Jadi anak-anak Gryffindor. Madame Hooch memarahi dan memberikan lemparan penalti pada Gryffindor. Tetapi dalam hiruk-pikuk itu, tentu saja Snitch sudah menghilang lagi. Di tempat duduknya, Dean Thomas berteriak, "Keluarkan dia, wasit! Kartu merah!" Ini bukan sepak bola, Dean. Ron mengingatkan. Kau tak bisa mengeluarkan pemain dalam Quidditch. Dan apa itu kartu merah? Tetapi Hagrid membela Dean. Mereka harusnya ubah aturan. Flynn bisa bikin Harry jatuh dari atas. Sulit bagi Lee Jordan untuk tidak memihak. Jadi, setelah kelicikan yang menyebalkan dan tampak jelas tadi, Jordan, tegur Profesor McGonagall. Maksudku, setelah kecurangan yang terang-terangan dan menjijikan, Jordan, kuperingatkan kau. Baiklah. Flynn nyaris membunuh Seeker Gryffindor. Ini bisa terjadi pada siapa saja, saya yakin. Maka, penalti untuk Gryffindor yang dilakukan oleh Spinet dan langsung dilemparkan kembali. Tak ada masalah. Pertandingan masih berlangsung. Gryffindor masih memegang bola. Ketika Harry menghindari Bludger lain yang meluncur ke arahnya dengan membahayakan, sapunya mendadak menukik mengerikan. Sedetik Harry mengira dia akan jatuh. Dipegangnya erat-erat sapunya dengan kedua tangannya, juga dijepitnya dengan lututnya. Belum pernah dia mengalami yang seperti ini. Terjadi lagi, seakan sapu itu ingin melontarkannya. Tetapi Nimbus 2000 tidak tiba-tiba saja ingin menjatuhkan penumpangnya. Harry berusaha menuju ke tiang gawang Gryffindor lagi. Terpikir olehnya untuk mengusulkan pada Wood agar minta waktu istirahat sebentar. Dan tiba-tiba disadarinya bahwa dia kehilangan kendali atas sapunya. Dia tidak bisa membeloknya. Dia bahkan tidak bisa mengontrolnya sama sekali. Sapu itu terbang zigzag di udara dan berulang-ulang membuat gerakan mengibas yang nyaris membuat Harry jatuh. Lee masih mengomentari. Bola di tangan Slytherin, Flynn memegang Quaffle, melewati Spinet, melewati Bell. Muka Flynn terhantam Bludger. Mudah-mudahan hidungnya patah.
Cuma bergurau Profesor McGonagall. Slytherin mencetak gol! Oh, tidak! Anak-anak Slytherin bersorak. Tampaknya tak seorang pun melihat bahwa sapu Harry bertingkah aneh. Sapu itu pelan-pelan membawa Harry makin tinggi, menjauh dari permainan seraya menyentak dan memelintir. Ngapain sih si Harry? Gumam Hagrid. Dia memandang lewat teropongnya. Kalau tak kenal dia, aku akan bilang dia kehilangan kendali atas sapunya. Tapi mana mungkin? Mendadak anak-anak di seluruh tribun menunjuk-nunjuk ke arah Harry. Sapunya berguling-guling. Harry hanya bisa berpegangan agar tidak jatuh. Kemudian semua penonton menahan napas. Sapu Harry menyentak liar dan Harry terlontar dari atasnya. Sekarang dia hanya bergantungan dengan satu tangan saja. Apa sesuatu terjadi ketika Flynn memblokirnya? Seamus berbisik. Mana mungkin, kata Hagrid. Suaranya bergetar. Tak ada yang bisa mempengaruhi sapu itu kecuali sihir hitam yang kuat. Tak ada anak yang bisa melakukannya kepada Nimbus 2000. Mendengar ini, Hermione merebut teropong Hagrid. Tetapi alih-alih meneropong Harry, dengan panik dia mengarahkannya kepada para penonton. Apa yang kau lakukan? Rintih Ron. Wajahnya pucat. Sudah kuduga. Hermione kaget menahan napas. Snap! Lihat! Ron merebut teropong itu. Snap ada di tengah, di deretan tempat duduk yang berhadapan dengan mereka. Matanya tertuju ke arah Harry dan mulutnya komak-kamik tak hentinya. Dia sedang berbuat sesuatu, memantrai sapu Harry, kata Hermione. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan saja padaku. Sebelum Ron sempat mengucapkan sepatah kata, Hermione sudah lenyap. Ron kembali mengarahkan teropong kepada Harry. Sapunya bergetar begitu hebat, sehingga nyaris tak mungkin baginya untuk bergantungan lebih lama lagi. Semua penonton berdiri, mengawasi dengan cemas ketika si kembar Weasley terbang ke atas, mencoba menyelamatkan Harry dengan menariknya ke atas salah satu sapu mereka. Tetapi percuma, setiap kali mereka berhasil mendekat, sapu Harry akan melompat makin tinggi lagi. Mereka menukik turun dan memutar di bawahnya. Rupanya berharap menangkap Harry jika dia jatuh. Marcus Flynn menyambar Quirrell dan mencetak gol 5 kali tanpa ada yang memperhatikan. Ayo Hermione, Ron bergumam putus asa. Hermione dengan susah payah berusaha menuju deretan tempat duduk tempat Snape berdiri dan sekarang berlarian di deretan di belakangnya. Dia bahkan tidak berhenti untuk meminta maaf ketika menabrak Profesor Quirrell sampai jatuh terjerembab ke deretan di depannya. Setibanya di tempat Snape, Hermione berjongkok, mencabut tongkatnya, dan membisikkan beberapa kata pilihan. Nyala api biru meluncur di ujung tongkatnya, menyambar ujung jubah Snape. Perlu kira-kira 30 detik bagi Snape untuk menyadari bahwa jubahnya terbakar. Jerita mendadaknya cukup membuat Hermione tahu dia telah melaksanakan tugasnya. Diraupnya api itu dari jubah Snape dan dimasukkannya ke dalam botol kecil di sakunya. Lalu dia berjalan kembali sepanjang deretan tempat duduk yang dilewatinya tadi. Snape tak akan tahu apa yang telah terjadi. Tetapi itu cukup. Di angkasa, Harry mendadak saja bisa naik kembali ke atas sapunya. Neville, kau boleh lihat sekarang, kata Ron. Selama 5 menit terakhir ini, Neville terisak-isak menyembunyikan wajah di jaket Hagrid. Harry sedang meluncur ke bawah ketika penonton melihatnya mengatupkan tangan ke mulutnya, seakan dia mau muntah. Dia mendarat di lapangan dengan tangan dan kakinya terbatuk, dan sesuatu yang keemasan jatuh ke tangannya. Aku berhasil mendapatkan snitch! Teriaknya seraya melambaikan snitch itu di atas kepalanya, dan permainan pun berakhir dengan hiruk-pikuk penuh kebingungan. Dia tidak menangkapnya, dia nyaris menelannya. Flynn masih uring-uringan 20 menit kemudian, tetapi tak ada gunanya. Harry tidak melanggar peraturan, dan Lee Jordan dengan sukacita masih terus mengumandangkan komentarnya. Gryffindor menang dengan skor 170 lawan 60. Meskipun demikian, Harry sama sekali tidak mendengar semua ini. Dia sedang menghadapi secangkir teh pekat di pondok Hagrid, ditemani Ron dan Hermione. Snape pelakunya, Ron menjelaskan. Hermione dan aku melihatnya. Dia komak-kamik mengutuk sapumu, sama sekali tak melepas pandangannya darimu. Omong kosong, kata Hagrid yang sama sekali tak tahu apa yang terjadi di sebelahnya di arena tadi. Untuk apa Snape melakukan hal macam itu? Harry, Ron, dan Hermione saling pandang, bingung bagaimana menjelaskannya. Harry memutuskan untuk berterus terang. Aku tak sengaja tahu sesuatu tentang dia, katanya kepada Hagrid. Dia mencoba melewati anjing kepala 3 itu pada malam Halloween. Anjing itu menggigitnya. Kami menduga dia ingin mencuri entah apa yang dijaga anjing itu. Teko teh yang dipegang Hagrid sampai terjatuh. Bagaimana kalian sampai bisa tahu tentang Fluffy? Katanya. Fluffy? Ya, dia anjingku. Ku beli dari orang Yunani yang ketemu aku di rumah minum tahun lalu. Ku pinjamkan dia ke Dumbledore untuk jaga... Ya? Pancing Harry penuh semangat. Jangan tanya-tanya lagi, tukas Hagrid keras.
Itu rahasia besar. Tapi Snape mau mencurinya. Omong kosong, kata Hagrid lagi. Snape guru Hogwarts, dia tak akan berbuat begitu. Kalau begitu, kenapa dia mau membunuh Harry? Seru Hermione. Kejadian sore itu rupanya telah mengubah penilaian Hermione tentang Snape. Aku bisa mengenali orang yang mau berbuat buruk, Hagrid. Aku sudah membaca banyak tentang itu. Kita harus mempertahankan kontak mata dan Snape sama sekali tidak berkedip. Aku melihatnya. Ku beritahu kalian. Kalian keliru, kata Hagrid panas. Aku tak tahu kenapa sapu Harry bertingkah seperti itu. Tapi Snape tidak akan coba bunuh murid. Sekarang dengarkan aku. Kalian bertiga, kalian campuri hal-hal yang bukan urusan kalian. Itu berbahaya. Lupakan saja anjing itu dan lupakan apa yang dijaganya. Itu urusan Profesor Dumbledore dan Nicholas Flamel. Aha, ceplos Harry. Jadi ada orang yang bernama Nicholas Flamel yang terlibat, kan? Hagrid kelihatan marah sekali pada dirinya sendiri. Bersambung ke bab 12.